Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan hari ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran ekspositori. Nah, ini penting bagi kita semua, baik itu sebagai calon guru ataupun seorang guru, untuk memahami beberapa strategi pembelajaran yang ada. Agar apa? Agar pembelajaran di dalam kelas itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tepat dan cepat. Nah, oleh karena itu, apa saja yang terdapat dalam strategi pembelajaran ekspositori ini? Mari kita simak video pembelajaran ini. Sebelum kita lebih lanjut, maka kita harus mengetahui apa itu strategi pembelajaran ekspositori. Maka di sini penjelasannya adalah bahwasannya strategi pembelajaran ekspositori ini yang kemudian kita singkat menjadi SPE, ini adalah merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal atau disampaikan secara tutur kata atau secara lisan. Nah, bahwasanya SPE ini ya menekankan kepada proses bertutur kata. Materi pelajaran disajikan atau diberikan secara langsung atau disampaikan secara langsung oleh seorang guru. Maka siswa dalam hal ini, dalam strategi pembelajaran ini, siswa tidak dituntut untuk menemukan materi, karena memang dalam konsep atau dalam strategi pembelajaran ekspositori ini bahwasannya siswa lebih banyak pasif, karena memang ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher center. Maka ini merupakan strategi yang bisa dibilang bahwasanya untuk peserta didik ini tidak banyak melakukan aktivitas. Ini pengertian dari SPE. Berikutnya yakni tentang karakteristik, atau ciri khas strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, bahwasanya karakternya ya, ketika kita menggunakan strategi pembelajaran ini, maka cirinya itu bahwasanya SPE ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya dari awal sampai akhir itu bahkan jarang sekali menggunakan peragaan atau demonstrasi. Artinya dari awal sampai akhir itu disampaikan secara verbal, bertutur kata, bercerita, berceramah. Nah, ini gambaran umum bahwasanya yang menjadi ciri-ciri khas atau karakteristik tertentu pada strategi pembelajaran ini adalah itu, bahwasanya cara penyampaiannya itu adalah secara verbal atau bertutur kata. Kemudian yang kedua, bahwasanya materi pelajaran adalah materi yang sudah jadi. Ini maksudnya apa? Maksudnya dalam penyampaian atau dalam ketika kita menggunakan strategi pembelajaran ini, maka biasanya materi pelajaran itu sudah jadi, misalkan berupa fakta atau data yang memang sudah ada. Misalkan tentang sejarah, ya. Misalkan tentang hal-hal yang sudah pasti terjadi. Nah, ini artinya apa? Ini adalah merupakan materi-materi yang sudah jadi, materi yang berupa data atau fakta. Misalkan kalau kita ingin mencontohkan, maka bagaimana penciptaan manusia, bagaimana kemudian banyaknya planet yang ada di tata surya, kemudian bagaimana banyaknya jumlah hari di dalam minggu, kemudian jumlah bulan dalam satu tahun. Artinya materi-materi yang tersaji itu adalah berupa data atau fakta. Ini adalah ciri yang kedua. Adapun ciri yang ketiga, bahwasanya penggunaan strategi pembelajaran ini, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi. Bagaimanapun itu juga seorang siswa, maka yang menjadi stressing, penekanannya adalah pressingnya adalah pada penguasaan materi. Jadi bagaimanapun dia untuk berusaha memahami apapun itu, maka terakhirnya atau yang menjadi titik pentingnya atau titik poinnya, garis benangnya adalah pada pemahaman seorang siswa, pemahaman materi yang akan dikuasai oleh seorang siswa. Bagaimana caranya atau proses
tugas, maka untuk penggunaan strategi pembelajaran ini tidak seberapa diutamakan. Yang penting pokoknya siswa mampu memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh seorang guru ketika belajar di dalam kelas. Adapun prinsip penggunaan SPE ini yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Maksudnya rumusan tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur. Misalkan siswa mampu memahami, ya, kemudian siswa mampu untuk mempraktekkan. Nah, artinya untuk tujuan pembelajaran ini harus berupa tingkah laku yang dapat diukur. Kemudian yang kedua ada prinsip komunikasi. Nah, ini guru sebagai sumber pesan, ya. Kemudian sedangkan siswa itu sebagai penerima pesan. Maka di sini pola komunikasi ini harus disampaikan dengan jelas. Meskipun dalam pembelajaran ini atau strategi ini pola komunikasinya satu arah. Nah, justru kita satu arah ini, maka komunikasi kita harus kita semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa-bahasa atau menggunakan bahasa yang kita sampaikan. Artinya jangan sampai kemudian istilah-istilah atau penggunaan bahasa yang untuk selevel siswa itu susah untuk difahami. Artinya apa? Komunikasi ini penting dalam strategi pembelajaran ekspositori. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kesiapan. Artinya kita harus memposisikan siswa dalam keadaan siap baik secara fisik maupun secara psikis untuk menerima pelajaran. Sedangkan yang keempat atau prinsip yang keempat adalah berkelanjutan. Nah, ekspositori ini akan berhasil jika manakala melalui proses penyampaian itu dapat membawa siswa pada strategi ketidakseimbangan atau disequilibrium. Nah, sehingga mereka akan mendorong untuk mencari, menemukan atau menambah wawasan mereka dalam proses belajar secara mandiri. Ini merupakan prinsip penggunaan SPE. Untuk pelaksanaan SPE ini, maka ada beberapa prosedur. Prosedur yang pertama adalah rumuskan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang harus dicapai akan menjadi faktor pengingat bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Maka sudah barang tentu ya, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka harus kita susun, harus kita laksanakan dengan baik agar tujuan kita ini dapat tercapai. Kemudian yang berikutnya, prosedur berikutnya adalah kuasai materi pelajaran dengan baik. Nah, untuk hal ini maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah pelajari sumber-sumber belajar yang terakhir. Konten-konten materi-materi kita itu harus kita update setiap saat. Jangan kita terpaku atau kita monoton hanya menggunakan bahan-bahan ajar atau bahan-bahan yang kita gunakan di masa yang sudah lama ke belakang. Artinya kita harus perbarui bahan belajar kita. Kemudian persiapkan masalah-masalah yang mungkin muncul dengan cara menganalisis materi pelajaran sampai dengan detail. Kemudian yang ketiga, buatlah garis besar materi yang akan disampaikan. Artinya kita membuat semacam bisa peta konsep apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Nanti akan kita rinci setelah berikut ini. Untuk rincian prosedurnya, maka yang pertama di sini ada persiapan. Maka dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai pembelajaran. Kalau kita menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, yang pertama adalah persiapan. Maka berikan sugesti yang positif. Artinya misalkan materi hari ini adalah materi yang paling sulit, maka umumkan kepada siswa, baik anak-anak, bahwasanya materi hari ini adalah materi yang paling sulit sepanjang zaman, sepanjang masa.
Namun, jika kita belajar dengan giat, sungguh-sungguh, tekun, dan rajin, maka materi apapun, sesulit apapun, maka kita dapat menyelesaikan. Nyatanya kakak kelas kalian atau senior-senior kalian sudah lulus, maka sudah mampu melewati. Karena memang mereka belajar dengan giat agar agar bisa melewati atau bisa lulus pada materi hari ini. Jangan sebaliknya, jangan ditakut-takuti. Kalau kita takut-takuti, maka mereka akan tersugesti bahwasanya ini akan menurunkan motivasi mereka dalam mempelajari materi hari ini. Itu jangan. Yang pertama adalah berikan sugesti yang positif. Yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan. Artinya tujuan pembelajaran itu kita sampaikan bahwasanya materi yang hari ini adalah ini, tujuannya itu ini dan itu. Kemudian bukalah file yang terdapat dalam otak siswa. Artinya apa yang ada di dalam benak siswa, pengetahuan, pengalaman, maka kita harus menyambungkan. Kita harus membuka dengan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kedua adalah penyajian. Maka gunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami. Jangan gunakan bahasa-bahasa ilmiah yang sukar untuk taraf perkembangan anak-anak. Ya, gunakan bahasa yang mudah untuk dicerna oleh mereka. Kemudian intonasi suara ini juga perlu. Artinya ketika semangat, maka dengan suara lantang. Maka ketika dengan ada suasana yang haru, suasana yang menyedihkan, maka kita melirihkan suara. Ini juga akan mempengaruhi. Kemudian menjaga kontak mata dengan siswa. Sekali pandanglah mata peserta anak didik kita. Itu akan membuat anak itu berasa atau terasa diperhatikan. Kalau kita membuang wajah atau membuka muka atau kita tidak pernah melihat kontak mata dengan anak-anak, maka ini seakan-akan mereka dicuekin. Maka sesekali pandanglah atau kontak mata dengan siswa. Kemudian gunakan jok-jok yang menyegarkan. Artinya agar tidak terjadi suasana yang kaku, tidak terjadi suasana yang beku, maka humor-humor yang ceria, humor-humor yang sifatnya itu untuk merefresh, itu penting untuk kita sampaikan. Kemudian ada juga korelasi. Ini menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa. Ini penting untuk kita sampaikan. Baru kemudian berikutnya ada menyimpulkan. Yakni tahapan untuk memahami inti materi pelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini, maka harus harus kita simpulkan. Menyimpulkan ini juga berarti memberikan keyakinan pada siswa tentang kebenaran suatu paparan atau suatu materi. Bahwa banyak caranya untuk menyimpulkan. Bisa mengulang inti materi pokok atau bisa memberikan beberapa pertanyaan atau pemetaan terhadap materi yang penting. Terakhir adalah mengaplikasikan, adalah langkah untuk untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Artinya ada semacam penugasan. Nah, ini adalah merupakan prosedur-prosedur yang ada dalam SP. Yang pertama adalah persiapan, kemudian penyajian, korelasi, menyimpulkan, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan. Kelebihan atau keunggulan dari SP ini yang pertama adalah guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi. Artinya apa? Artinya karena memang ini yang dominan adalah seorang guru, maka untuk mengontrol kegiatan atau urutan-urutan materi apa yang disampaikan, maka guru leluasa. Artinya konten materi yang sedemikian banyak ini kita bisa mengontrol karena memang kita adalah pemegang penuh pada pembelajaran hari itu. Yang kedua ada efektif jika materi luas namun waktunya terbatas. Bisa jadi karena memang ini adalah materi-materi yang bersifat harus disampaikan namun mengingat waktunya sangat terbatas, maka ini bisa menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Jadi dengan cara dengan cara kita sampaikan secara verbal, sampaikan dengan cara dengan cara lisan atau bertutur kata. Ini bisa meskipun materi yang jadi garapan kita adalah sangat luas. Kemudian berikutnya ini bisa digunakan untuk jumlah siswa atau ukuran kelas yang sangat besar. Misalkan bisa berpuluh-puluh atau bisa ratusan. Nyatanya ketika kita simposium dalam sebuah webinar, seminar atau maka kita menggunakan SP ini seperti itu contohnya. Artinya dalam skala yang besar kita bisa menggunakan strategi ini. Sedangkan yang terakhir, siswa dapat mendengar melalui penuturan suatu materi dan juga bisa melihat
atau mengobservasi melalui apa? Melalui pelaksanaan demonstrasi jikalau itu memang diperagakan. Namun jikalau tidak, maka seperti yang saya sampaikan di awal, maka biasanya sangat jarang sekali. Karena memang strategi ini murni pure apa dengan cara verbal atau bertutur kata dari awal hingga akhir penyampaian materi. Sedangkan kelemahan dari SPE ini adalah yang pertama apa? SPE ini hanya dapat dilakukan pada anak yang memiliki pendengaran dan aspek menyimak secara baik. Artinya jika ada anak yang memang ada gangguan pada pendengarannya, kemudian untuk aspek melihat juga ini ada yang terganggu, maka ini tidak akan berjalan secara maksimal. Kemudian berikutnya, tidak dapat melayani perbedaan setiap individual karena memang setiap individu peserta didik atau siswa itu memiliki kemampuan, minat, bakat, pengetahuan, gaya belajar yang berbeda-beda. Karena memang ini adalah satu arah, maka sudah barang tentu ini dapat melayani perbedaan yang ada. Kemudian berikutnya, sulit untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Ini jelas karena memang hanya menerima, hanya pasif saja. Kemudian yang terakhir adalah kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa terhadap materi itu sangat terbatas karena memang kita menggunakan komunikasi satu arah, kecuali jika memang kita ada sesi tanya jawab atau ada pola komunikasi dua arah, maka sudah barang tentu ini akan sedikit banyak akan mengurangi kelemahan yang ada. Ini semua adalah bahasan tentang tentang strategi pembelajaran ekspositori. Ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Ada kelebihan, ada keunggulan atau juga ada kelemahan. Karena memang setiap strategi pembelajaran itu tidak mutlak kemudian benar adanya. Maka biasanya seorang guru, seorang peserta didik, seorang pendidik ataupun seorang dosen ini dalam pembelajarannya sering atau bahkan bisa jadi sebuah keniscayaan harus menggunakan berbagai macam strategi yang ada. Ini penjelasan tentang SPE, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.